Saya Gilang Rizky Maulana. Saya Lulu Mamlu Atul Adibah. Saya Aina Kartika Rahayu. Saya Siti Rokayah. Saya Putri Kinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Kami ada saya Gilang Rizky Maulana sebagai moderator, terus ada Aina Kartika Rahayu, Lulu Mamulatul, Putri Kinanti, dan Siti Rokayah. Selamat menyaksikan presentasi kami. Ya, next. Yang pertama nih ada pengertian pengelolaan. Manajemen peserta didik adalah suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Itu menurut Sudrajat tahun 2010. Terus terus ada hal senada dengan penjelasan di atas dipaparkan oleh Mulyasa. Nah, hampir sama yang di atas. Ini dari Mulyasa 2003 bahwa peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Jadi pengertian pengelolaan adalah pengaturan peserta didik mulai dari ia masuk sekolah sampai ia lulus sekolah. Ya, next silakan. Lalu di sini ada pengertian peserta didik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses belajar yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi peserta didik itu adalah masyarakat yang melalui proses belajar sesuai dengan jenjangnya. Ada SD, SMP, SMA. Oh iya, sebelum SD juga ada PAUD. Nah, itu juga jenjang peserta didik. Mungkin itu aja dari saya. Langsung next ke teman saya. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Gilang. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Selanjutnya, tujuan manajemen peserta didik dijelaskan oleh Mulyasa tahun 2003 nomor 46 adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah tersebut. Kemudian ada penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan kesukaan di dalam memilih teman di antara peserta didik itu sendiri. Kemudian, achievement grouping adalah pengelompokan belajar dalam hal campuran antara lain peserta didik dengan prestasi tinggi dan peserta didik dengan prestasi rendah. Kemudian, aptitude grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan atas kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kemudian, attention or interest grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan atas perhatian atau minat yang didasari oleh kesenangan oleh peserta didik itu sendiri. Yang terakhir yaitu intelligent grouping adalah pengelompokan peserta didik atas hasil tes inteligensi atau kecerdasan yang diberikan guru kepada peserta didik itu sendiri.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lulu Mamluatul Adibah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembinaan peserta didik. Apa sih yang disebut dengan pembinaan itu? Jadi, pembinaan adalah usaha atau kegiatan yang memberikan bimbingan, peningkatan minat bakat, dan keterampilan para peserta didik. Nah, maksudnya yaitu peserta didik membutuhkan bimbingan oleh para guru atau lembaga pendidikan untuk mencapai perkembangannya. Lalu, bagaimana cara mengetahui perkembangan peserta didik? Yaitu dengan cara memberikan penilaian yang objektif dengan mengisi buku laporan pendidikan atau yang biasa disebut dengan rapot. Isi rapot ini mengenai nilai-nilai bidang studi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan petunjuk kurikulum yang telah diprogramkan bagi tujuan masing-masing lembaga pendidikan. Rapot ini juga penting untuk kemajuan peserta didik dan juga untuk mengontrol kemajuan prestasi belajar peserta didik selama berada di sekolah sampai peserta didik itu tamat dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aina Kartika Rahayu. Baik, terima kasih kepada Siti Rokaya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada slide pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik, yaitu ada 8 poin. Yang diawali dari yang pertama, buku induk atau stambuk, kemudian yang kedua, buku kleper, yang ketiga, daftar presensi, yang keempat, daftar mutasi peserta didik, yang kelima, buku catatan pribadi peserta didik, yang keenam, daftar nilai, yang ketujuh, ledger, dan yang kedelapan ada buku rapor. Baik, pada yang pertama, buku induk atau stambuk. Maksudnya di sini, buku ini disebut juga buku pokok atau stambuk. Buku ini berisi catatan tentang peserta didik yang masuk pada sekolah tersebut. Setiap pencatatan peserta didik disertai dengan nomor pokok atau stambuk dan dilengkapi pula dengan data-data lain setiap peserta didiknya. Kemudian yang kedua ada buku kleper. Buku kleper di sini maksudnya pencatatan buku ini dapat diambil dari buku induk. Seperti yang tadi yang pertama, buku induk atau stambuk tersebut. Namun pada penulisannya dalam buku kleper ini disusun berdasarkan abjad. Jadi buku kleper ini sangat tertata dan tersusun rapih, yaitu diawali dari huruf A sampai Z gitu. Kemudian buku ini hal ini untuk memudahkan pencarian data peserta didik kembali jika sewaktu-waktu buku ini diperlukan. Kemudian yang ketiga, daftar presensi. Daftar presensi yaitu daftar peserta didik sangat penting, yaitu daftar hadir. Sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui dan dikontrol untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada keseluruhan kegiatan di sekolah. Setiap hari biasanya daftar kehadiran ini dipegang oleh petugas khusus. Sedangkan untuk memeriksa kehadiran peserta didik di kelas pada jam-jam mata pelajaran, daftar hadir itu dipegang oleh guru. Wali kelas pun biasanya harus dan membutuhkan daftar presensi ini karena setiap wali kelas harus memegang daftar hadir setiap peserta didiknya.
Kemudian yang keempat ada daftar mutasi peserta didik. Maksudnya untuk mengetahui keadaan jumlah peserta didik dengan persis. Sekolah harus mempunyai buku atau daftar mutasi peserta didik. Daftar mutasi itu digunakan untuk mencatat keluar masuk peserta didik dalam setiap bulan, semester, atau setahunnya. Hal ini karena keadaan jumlah peserta didik ini tidak tetap, dikarenakan akan selalu ada peserta didik pindahan dan ada pula peserta didik yang keluar. Kemudian yang kelima, ada buku catatan pribadi peserta didik. Maksud buku catatan pribadi peserta didik di sini, buku catatan peserta didik ini lebih lengkap lagi tentang data setiap peserta didiknya. Buku ini antara lain berisi yaitu identitas peserta didik, keterangan mengenai keadaan keluarganya, keadaan jasmani dan kesehatannya, riwayat pendidikan, serta hasil belajar, dan data psikologis. Data psikologis ini isinya sikap, minat, dan cita-cita, yang juga kegiatan di luar sekolah. Buku ini biasanya disimpan di ruang BP dan dikerjakan pula oleh petugas BP. Kemudian yang keenam, ada daftar nilai. Yaitu daftar nilai ini dimiliki oleh setiap guru bidang studi atau mata pelajaran, khusus untuk mencatat hasil tes setiap peserta didik pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Dalam daftar nilai ini dapat diketahui kemajuan atau progres setiap pembelajaran belajar peserta didik. Karena setiap nilai hasil tes tersebut dicatat di dalamnya. Dan kemudian nilai-nilai tersebut yaitu sebagai bahan olahan untuk nilai rapor. Kemudian yang ketujuh ada ledger. Ledger merupakan kumpulan nilai dari seluruh bidang studi untuk setiap peserta didik. Pengisian atau pencatatan nilai-nilai dalam ledger ini dikerjakan oleh wali kelas sebagai bahan pengisian rapor. Kemudian yang terakhir ada buku rapor. Buku rapor ini merupakan alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik kepada orang tua atau wali, bahkan kepada peserta didik itu sendiri. Selain peserta didik belajar, dilaporkan pula tentang kehadirannya, tingkah lakunya pada setiap peserta didik tersebut, dan sebagainya. Buku ini biasanya diberikan 3 kali dalam 1 tahun untuk tingkat SD dan 2 kali untuk tingkat SLT atau SLTA. Kemudian PAUD atau TK menyesuaikan. Kemudian pada slide yang ke-8 itu ada prinsip-prinsip, yaitu menurut Mustari tahun 2014 dan menurut Sudrajat tahun 2010. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam manajemen peserta didik menurut Mustari tahun 2014 adalah 1. Penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembang misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Kemudian yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keberagaman latar belakang dan mempunyai banyak perbedaan. Kemudian yang kelima,
ada kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Kemudian yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun lebih-lebih di masa depan. Itu prinsip-prinsip menurut Mustari tahun 2014. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip manajemen peserta didik menurut Sudrajat tahun 2010. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik ini yang perlu dipedomani dalam mengelola peserta didik, yaitu sebagai yang pertama, 1. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Hal ini penting dilakukan sebab sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa peserta didik adalah elemen penting pada lembaga pendidikan, khususnya sekolah untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Kemudian yang kelima, kegiatan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Kemudian yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun di masa depan. Jadi kesimpulannya, prinsip-prinsip menurut Mustari dan prinsip menurut Sudrajat banyak sekali persamaannya, yaitu intinya prinsip-prinsip manajemen peserta didik harus fungsional untuk peserta didik tersebut dan untuk kemajuan peserta didik di masa depan dan untuk kemajuan sekolah tersebut. Seperti itu. Baik, slide selanjutnya saya serahkan kembali kepada Siti Rokayah. Baik, terima kasih Aina Kartika Rahayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Yang pertama, menurut Imron pada tahun 2016, ruang lingkup pengelolaan peserta didik terdiri dari perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, pengelompokan peserta didik, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out, kode etis, dan kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Yang kedua, menurut Nasihin dan Sururi pada tahun 2009, ruang lingkup pengelolaan peserta didik itu terdiri dari analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir, kelulusan dan alumni. Nah, yang ketiga, menurut Sudrajat pada tahun 2010, ruang lingkup pengelolaan peserta didik itu terdiri dari perencanaan peserta didik, yang di dalamnya itu terdapat analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, penempatan peserta didik, dan yang terakhir, pencatatan dan pelaporan peserta didik. Terima kasih.
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Kinanti. Selanjutnya ada tugas panitia, di mana tugas panitia ini yang pertama melakukan pendaftaran. Jadwal penerimaan calon peserta didik disebarkan kepada masyarakat melalui sekolah dan media massa, termasuk persyaratan, waktu, tempat, dan lain-lain. Kemudian ada syarat pendaftaran, di mana syarat pendaftaran ini biasanya anak SD usianya harus 7 tahun. Nah, kemudian masuk ke SMP dan SMA harus memiliki STTB atau surat tanda tamat belajar. Biasanya menggunakan ijazah atau SKHUN. Kemudian ada calon peserta didik harus berperilaku baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan kelakuan baik. Selanjutnya ada seleksi, di mana seleksi ini diadakan apabila sekolah melebihi daya tampung gitu. Jadi sekolahnya ada kelas hanya 5, tetapi peserta didiknya melebihi gitu. Jadi peserta didik harus diseleksi. Nah, sekarang ini menggunakan zonasi untuk SMA. Nah, biasanya menggunakan tadi ya sistem zonasi, NEM, prestasi, atau kurang mampu. Kemudian ada pengumuman dan daftar ulang. Panitia menentukan tanggal pengumuman siapa yang lolos atau siapa yang tidak lolos dan pengumuman daftar ulang. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak merasa kebingungan, kapan nih harus ke sekolah lagi, seperti itu. Kemudian ada orientasi calon peserta didik. Biasanya sekolah melakukan ini, menyerahkan gitu ya orientasi ini kepada OSIS. Nah, biasanya dulu itu namanya MOS, kemudian PMPLS. Nah, sekarang ini diganti lagi jadi PLS. Pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di mana di masa-masa ini tuh OSIS berperan penting gitu dalam masa pengenalan. Tidak hanya OSIS saja, di sana juga ada guru-guru untuk mengenalkan diri, terus ada ekstrakurikuler apa saja, prestasi, dan lain-lain. Terima kasih.